Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qala wis ngendika sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u bakal weh syafaat yaumal kiamat ing dalam dinane kiamat sapa salasatun telu golongan, al anbiya'u yakni rupane siji para nabi, tsummal ulama'u lan kaping done iku para wong alim, tsumma syuhada'u nuli wong kang pada mati syahid kabeh. Kata Rasulullah, nanti di hari kiamat akan ada 3 kelompok manusia yang bisa memberikan syafaat. Padahal hari kiamat tuh pakai wuh luar biasa, kedahsyatan kegentingannya luar biasa. Wanita yang hamil kemudian brojol ditinggalin anaknya, ibu yang sedang menyusui ya, hatta murdiatin, sehingga wanita yang sedang menyusui anaknya ditinggalin anaknya. Padahal kan umumnya seorang ibu kepada anak tuh sangat sayang, perhatian, rela berkorban. Tapi saat kiamat terjadi, setiap orang mencari keselamatan masing-masing. Namun ada 3 kelompok hambanya Allah masih peduli kepada yang lain. Siapa yang pertama? Kelompok para nabi. Para nabi ini bisa memberikan syafaat, meskipun yang paling agung syafaat uzma itu hanya diberikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wal ulama, para ulama, orang-orang alim yang mengamalkan ilmunya, yang soleh tentunya, yang bertakwa, mereka akan bisa memberikan syafaat. Yang ketiga, orang-orang yang mati syahid bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Mafhumnya, jika kiamat saja bisa, apalagi sekarang sebelum kiamat. Kegentingan kiamat lebih dahsyat dibandingkan pakai wuh zaman sekarang, dibandingkan kesulitan-kesulitan, masalah-masalah yang terjadi di zaman sebelum kiamat. Kiamat lebih dahsyat. Maka jika kiamat bisa memberikan syafaat, apalagi sekarang sebelum kiamat. Faham ya? Waruya dan diriwayatakan annal ulama satu ulama yaumal kiamati ing dalam dinane kiamat iku ana mana biro min nurin ana ing ngatasé piro-piro mimbar saking cahaya. Nanti kata Rasulullah, para ulama itu pada hari kiamat mereka akan ditempatkan di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Kalau ini, nah ini rada-rada gabungan podium dengan mimbar ini. Ya, ini gabungan antara podium dengan mimbar. Jadi di mimbar mereka duduk di kursi yang bagus yang terbuat dari cahaya. Wa naqala lan nukil Suf al-Qadhi Husain, Imam Qadhi Husain fi awal ta'liqatihi ing dalam kawitani kitab ta'liqah ne Imam Qadhi Husain annahu satune kelakuan iku ruya dan diriwayatkan, diriwayatakan anin nabi saking baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam iku annahu qala satune kanjeng Nabi iku qala wis dawuh sapa kanjeng Nabi, man utawi sapane wong ahabba kang demen sapa iku man al ilma ing ilmu wal ulama lan ing ulama lam tuktab maka dari jawab maka ora den catet alaihi ing atase ikulah man opo khoti atuhu piro-piro kaluputane ikulah man ayyam hayatihi ing dalem mangsa uripe ikulah man. Jadi kata Rasul begini, kata Imam Al-Qadhi Husain, beliau mengutip riwayat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa siapa yang mencintai ilmu dan ulama, siapa yang mencintai ilmu dan ulama, man ahabbal ilma wal ulama lam tuktab alaihi khati'atuhu, maka
keluputannya yang dimaksud kesalahan-kesalahan kecil, maka itu dosa-dosa kecil tidak akan ditulis oleh Allah ayyama hayatihi sepanjang hidupnya masih mencintai ilmu dan ulama. Kenapa demikian? Begini korelasinya dengan kesalahan orang yang masih belajar. Orang kalau masih terus istiqomah belajar, ngikutin fuqaha, ulama, ya, terus belajar, tapi ada hal-hal yang belum dia ketahui, lantas ia melakukan kesalahan. Maka kesalahan karena ia belum mengetahuinya, dalam proses terus menerus istiqomah belajar kepada fuqaha, maka itu dimaafkan. Berbeda dengan orang salah karena tidak mau manut ulama, maka double dosanya. Satu, salah dalam kesalahannya itu, dosa karena kesalahannya itu. Yang kedua, dosa meninggalkan thalabul ilmi, dosa besar. Jadi nggak ngaji itu dosa besar yang nggak dirasa dosa oleh manusia meninggalkannya, ya. Orang nggak ngaji, nggak merasa itu berdosa besar, itu banyak. Padahal itu dosa gede banget. Dianggap itu bukan dosa besar. Dalam satu pekan nggak ada waktu sehari pun untuk thalabul ilmi, datang kepada ulama, dosa gede. Nggak ada satu hari pun dalam satu pekan ngaji ke ulama, dosa gede. Ketika jauh dari guru, ketika jauh dari ulama, sekarang ada metodenya, menggunakan streaming, kan bisa, ya kan? Masih bisa ngikut ngaji. Banyak alasan. Kalau game bandarnya di Thailand diikuti, gitu kan? Sekarang banyak game-game judi online segala macam. Bandarnya di Thailand, bandarnya di Meksiko, bandarnya di Brazil, bandarnya di Macau, di Hong Kong, di Tiongkok, diikuti. Tapi kalau ilmu agama kita nggak mau mengikutinya. Jadi selama kita masih mau ngaji, kealpaan-kealpaan kecil, dosa-dosa kecil masih ditangguhkan oleh Allah, tidak dicatat. Selama masih cinta kepada ilmu dan ulama, yakni dengan cara apa? Ya ittiba kepada mereka, jangan cuma ngaku doang. Ya, mencintai ilmu dan ulama itu ya harus ittiba, mengikuti ulama, manut, mengikuti arahan-arahannya, mengamalkan ajarannya, ngaji. Qala Imam Al-Qadhi Husain juga berkata, waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan riwayataken annahu satune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala, sampun dawuh sapa Kanjeng Nabi, man utawi sopone wong iku sholat kang salat sapa ikulah wong khalfa alimin ing dalam sakburine wong alim, faka'annama shalla khalfa nabiyyin, maka seolah-olah wis salat sapa ikulah wong khalfa nabiyyin ing dalam sakburine nabi. Faman shalla khalfa nabiyyin, maka utawi sapane wong iku salat kang gawe salat sapa ikulah man khalfa nabiyyin ing dalam sakburine nabi, faqad ghufiralah, maka teman-teman wis den ampuni, wis den ampura sapa ikulah man. Kata Rasulullah, siapa yang sholat di belakang orang alim, bermakmum kepada orang alim, maka seolah-olah dia telah bermakmum kepada seorang nabi. Dan siapa yang bermakmum kepada seorang nabi, maka sungguh telah banyak diampuni dosanya. Maksudnya, kalau kita bermakmum kepada orang alim yang memenuhi kriteria menjadi imam, fasihnya, ya,
rukun-rukunnya, syarat sahnya, tartibnya dalam sholat. Kita bermakmum kepada imam yang seperti itu, alim, fasih. Jangan cuma bisa ngaji tapi nggak fasih, yang akhirnya rusak bacaannya. Bukan yang begitu. Karena ada syarat. Kalau orang mungkin bisa baca kitab tapi baca Quran tidak fasih, berarti itu seperti perangkat hukum, penegak hukum yang tidak mau menegakkan hukum, tidak mau mengamalkan hukum. Malah justru penegak hukumnya malah melanggar hukum. Sama itu ya. Ada kadang orang bisa menyampaikan dalil-dalil agama, tapi pada saat melafalkan Al-Quran itu lahan jali, lahannya parah. Akibat apa? Gengsi untuk bisa belajar kepada yang ahli. Mungkin dia telah mempelajari hukum mad itu seperti apa, izhar, iqlab, ikhfa, tapi dia tidak mengamalkannya dengan baik. Itu sama seperti polisi yang tidak menegakkan aturan hukum, dia sendiri melanggar hukum gitu loh. Sama. Jadi kalau kita bermakmum kepada orang alim yang memenuhi kriteria sebagai imam, maka seolah-olah kita sedang bermakmum di belakang sang nabi, meskipun orang alim itu bukan nabi, tapi warathatul anbiya, pewaris para nabi. Orang alim bukan nabi, tapi pewaris para nabi. Kenapa kok diilustrasikan oleh Rasul demikian? Karena di dalam riwayat hadis yang lain tentang fadlul alimi 'alal 'abidi, kata Rasul, keutamaan orang alim dibandingkan dengan ahli ibadah saja yang tidak alim itu kafadli ala adnakum, bagaikan keunggulan aku dibandingkan dengan orang-orang yang paling rendah derajatnya di antara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi fadlul alimi alal abidi kafadli ala adnakum, keunggulan orang alim dibandingkan ahli ibadah yang tidak alim itu bagai kedudukan aku, keunggulan aku dibandingkan dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Jadi orang alim itu sangat mulia, sehingga kedudukannya itu kata Rasul kafadli, seperti keunggulan aku. Tapi mereka bukan nabi, bukan rasul ya, tapi pewaris. Maka kalau kita bermakmum kepada mereka, itu seolah-olah kita bermakmum kepada para nabi. Jadi dikorelasikan kalimat-kalimat hadisnya. Dan saat kita bermakmum pada mereka, berarti banyak dosa yang berguguran. Berlebih artinya tidak seperti kalau kita bermakmum kepada orang yang memenuhi kriteria imam tapi tidak faqih, tidak alim. Ada dosa-dosa berguguran, tapi berbeda kalau kita bermakmum kepada orang alim yang faqih, yang memenuhi kriterianya, yang mengamalkan ilmunya. Maka dosa kita banyak berguguran, lebih dahsyat dibandingkan bermakmum kepada yang bukan alim. Wa fi hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu, dan dalam hadis sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu, anna hudura majlis dzikrin, sesatune ngadiri majlis zikir iku afdalu min salati alfi rakaatin, luwih utama ketimbang salat sunnah 1000 rakaat. Wa syuhudi alfi janazatin, lan nyakseni mulasara 1000 piro-piro janazah wong muslim. Wa iyadati alfi maridin, lan
jenguk sewu wong kang sakit, wong kang lara. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, atau setidaknya ini athar sahabat Abi Dzar. Setidaknya ini athar sahabat Abi Dzar, ya, kata sahabat Abi Dzar gitulah. Sesungguhnya menghadiri majelis zikir, termasuk majelis zikir tadi adalah majelis ilmu, itu lebih afdal, lebih unggul dibandingkan dengan sholat sunnah 1000 rakaat, dan dibandingkan dengan menyaksikan pemulasaraan jenazah 1000 jenazah, dan dibandingkan plus dibandingkan menjenguk 1000 orang yang sakit. Kita hadir di majelis ilmu, di majelis zikir para ulama, maka lebih unggul dibandingkan 3 macam ibadah yang 1000 kali lipat. Apa itu? Sholat sunnah 1000 rakaat, kemudian memulasara jenazah muslim 1000 jenazah, dan juga menyambangi atau menjenguk orang sakit sebanyak 1000 orang sakit. Pahalanya pada luar biasa. Kita mengurus jenazah dari mulai memandikan, mengkafani, sampai menyolatkan hingga menguburkan, pahalanya sama dengan sodakoh emas sebesar 2 kirot. 1 kirot sama dengan 1 gunung Uhud. Berarti 2 kirot sama dengan kita sodakoh emas 2 gunung Uhud. Apalagi ini dikali 1000, ya, sama dengan kita sodakoh emas sebesar 2000 gunung Uhud. Hadir di majelis zikirnya ulama, di majelis ilmunya ulama, kemudian juga plus lagi ditambah dengan fadilah sholat 1000 rakaat, plus ditambah fadilah menjenguk 1000 orang sakit. Oh, masa sih kita nggak tertarik, ya, untuk istiqomah duduk bersama para ulama? Wa qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki, maksudnya seorang manusia, sesungguhnya seorang manusia la yakhruju min manzilihi, saat ia keluar dari rumahnya, dari tempat tinggalnya, wa alaihi minadz-dzunubi, dan dia memiliki banyak dosa, mithlu jibali tihamata, yang seperti gunung Tihamah, besarnya dosa itu bagaikan gunung Tihamah. Jabal Tihamah itu, Jabalu Tihamati, hiya majmu'atun minal jibali al-mutafarriqati wal waqi'ati fil juz'il gharbiyyi dhamina iqlimi Tihamata baina as-Su'udiyati wal Yamini. Jadi gunung Tihamah itu kumpulan gunung yang berbeda-beda yang ada di wilayah barat, ya, yang mencakup satu iklim yang serupa antara Saudi dengan Yaman. Ada gunung yang berderet, berjejer-jejer, berpisah-pisah. Itu kalau disatukan berapa banyaknya? Ya, itu Jabal Tihamah tuh. Jadi kata sahabat Umar ibn Al-Khattab, inna rajula satune wong lanang siji iku la yakhruju pastine metu ming mangzilihi saking panggonane ikulah rajul, walahi lan iku tetep
ingates ikulah rajul minad dunubi utawi ana rupane piro-piro dosa mithlu jibali tihamata kang sak mithile sak padane gunung Tihamah. Jadi kalau ada orang keluar dari rumahnya kemudian dia membawa dosa sebesar gunung Tihamah, yang tadi gunung Tihamah bukan cuma satu gunung tapi deretan gunung-gunung yang serupa yang ada di satu daerah antara Saudi dengan Yaman. Antara Saudi dengan Yaman ada satu daerah di situ. Itu ada deretan gunung-gunung. Nah kalau disatukan, masya Allah. Faida sami al alima, maka jika orang itu mendengar pelajaran dari seorang alim, nasihat dari orang alim, khafa wastarja'a an dzunubihi, maka dia menjadi takut akan berbuat salah. Wastarja'a an dzunubihi, dan kemudian ia bertobat dari dosa-dosanya itu. Wang sarafa ila manzilihi, lalu ia pulang ke rumahnya. Walaysa alaihi dzanbun, maka dia tidak memiliki dosa lagi, atau banyak dosa yang berguguran dari dirinya, banyak dosa yang telah diampuni dari dia. Masya Allah. Allahumma ij'alna ya Allah. Fala tufariqu, kata sahabat Umar ibn al-Khattab, maka janganlah kalian melepaskan diri majalisal ulama'i, dari majlis-majlisnya ulama. Fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala iku lam yakhluq ala wajhil ardi maziyatan akrama min majalisil ulama'i. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menciptakan di muka bumi ini tanah atau tempat yang lebih mulia dibandingkan majelis-majelisnya para ulama, tempat berkumpulnya para ulama, atau tempat para ulama memberikan pelajaran kepada umat. Wa naqala Asy-Syarmasahi Al-Maliki, Imam Asy-Syarmasahi Al-Maliki telah menukil, mengutip fi awal kitabih, di dalam awal kitabnya yang berjudul Nazmud Durar, fi awal kitabih Nazmud Durari, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengutip hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah bersabda, man azzama al ulama'a, man utawi sopane wong iku azzama kang ngagungaken sapa ikulah man al ulama ing wong kang alim, al alima ing wong kang alim, fa innama, maka satune iku yu'azzimullaha ta'ala, wis ngagungaken sapa ikulah man ing Allah ta'ala, wa man tahawana, wa man lan utawi sapa wong iku tahawana kang ngeremehaken sapa ikulah man bil alimi kaduwe wong alim, fa innama, maka satuwene ikulah man, fa innama dzalika istighfafun, fa innama dzalika, maka satuwene ikulah kelakuan iku istighfafun, wis ngeremehaken sapa ikulah man billahi ta'ala kaduwe Allah subhanahu wa ta'ala, maring Allah ta'ala, wa rasulihi, lan maring rasul Allah. Kata baginda Nabi, siapa yang mengagungkan orang alim, man azzamal alima, siapa yang mengagungkan orang alim, fa innama yu'azzimullah ta'ala, maka sungguhnya hakikatnya dia telah mengagungkan Allah ta'ala. Kenapa demikian? Karena ada ayat Al-Quran, wa may yu'azzim hurumatillah, atau wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, wa may yu'azzim hurumatillah fa inna lahu khairun inda rabbi. Siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, maka sungguhnya itu keluar dari kolbu yang bertakwa. Dan siapa yang mengagungkan segala hal yang dimuliakan oleh Allah, maka sungguhnya itu lebih baik baginya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Atau kama qala Allah ta'ala. Sedangkan waman tahawana bil alim, siapa yang meremehkan orang alim itu yang beneran alim ya,
bukan menurut persepsi orang bodoh yang ternyata bukan alim. Seseorang diketahui kealiman itu ya oleh orang alim lagi. Yang ngerti seseorang alim itu ya orang alim lagi. Siapa yang meremehkan orang alim, maka sesungguhnya perbuatan itu hakikatnya telah meremehkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Aliun karramallahu wajhahu wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan apa saja di luar bab adab? Boleh bab fikih, boleh apa saja. Monggo silahkan jika ada yang bertanya.